Menyusun pidato yang persuasif sebenarnya cukup mudah dengan berbekal latihan dan persiapan yang matang. Menyusun teks pidato persuasif ternyata tidak sesulit seperti yang Anda bayangkan. Berikut ini merupakan langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Muhnur Sotik di channel Pendidikan, channel yang mengulas pendidikan, pembelajaran, dan tutorial. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, dukung saya dengan tekan tombol like dan subscribe, dan silakan beri komentar. Ada 5 langkah menyusun teks pidato persuasif. Pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Kedua, menentukan tujuan pidato. Ketiga, menyusun kerangka pidato. Keempat, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, menjabarkan atau mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menarik. Berikut ini penjelasan langkah demi langkah. Pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Cara menentukan tema atau pokok pembicaraan sebagai berikut. Jangan pilih sesuatu yang sangat rumit, yang terlalu sulit untuk disampaikan. Jika Anda memilih sesuatu yang rumit, akan sulit menjelaskan dalam waktu yang singkat, kecuali Anda menggunakan presentasi, grafik, dan diagram, dan Anda akan kehilangan minat pendengar Anda selanjutnya. Jangan pilih sesuatu yang terlalu sederhana, yang dapat ditangkap dalam waktu semenit atau 2 menit. Jika topik Anda terlalu dasar, Anda hanya akan mengulang-ulangi kalimat dan akan kehilangan minat hadirin pula. Jangan pilih apapun yang terlalu kontroversial. Jika tujuan pidato Anda adalah untuk membujuk hadirin untuk memihak salah satu, Anda akan kehilangan banyak pendengar, bahkan sebelum memulai. Jangan pilih sesuatu yang tidak sesuai dengan suasana hati pendengar. Dalam kesempatan perayaan, jangan menyampaikan pidato tentang irigasi. Dalam kesempatan profesional, jangan bicara mengenai betapa Anda menyayangi ibu Anda. Kedua, menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato bergantung pada acara dan tujuan yang hendak diraih melalui pidato Anda. Tujuan Anda bisa untuk memberikan informasi, mempersuasi, atau sekadar menghibur penonton. Tujuan pidato memberikan informasi. Untuk memberi informasi pada hadirin, Anda harus membeberkan fakta-fakta relevan serta rinci mengenai topik yang bisa membantu mereka melihat sesuatu yang sederhana dengan lebih dalam, atau belajar mengenai subjek yang sangat asing. Untuk membujuk hadirin, Anda harus menggunakan teknis retoris, metafora, dan memberikan bukti meyakinkan dari para ahli untuk menyatakan bahwa mereka harus melakukan sesuatu, misalnya melakukan daur ulang, atau bersukarela membantu komunitas. Tujuan pidato menghibur. Untuk menghibur hadirin, gunakan contoh anekdot atau personal. Ceritakan cerita-cerita lucu dan buat hadirin tertawa, walaupun Anda sesungguhnya mengomunikasikan pesan yang serius. Tujuan pidato perayaan. Jika Anda merayakan sesuatu dalam sebuah perayaan, Anda harus mampu menunjukkan apa yang membuat orang begitu spesial. Ketiga, menyusun kerangka pidato. Ada 3 bagian pokok dalam menyusun kerangka naskah pidato. Bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Pembukaan terdiri dari 2 bagian. Salam pembuka, kalimat pembuka atau kalimat pengantar. Bagian ini sering disebut sebagai bagian-bagian pendahuluan. Selanjutnya, bagian isi terdiri dari 3 bagian.
Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah hadir atau karena jasa-jasa mereka. Yang kedua, permohonan maaf jika ada kekurangan dalam acara. Yang ketiga, isi pidato yang ingin disampaikan. Berikutnya, bagian C, bagian penutup. Penutup merupakan bagian akhir yang memang harus disampaikan dengan baik dan lebih menyenangkan. Bisa dengan menambahkan pantun pada pidato penutup agar memberikan kesan natural dan lucu kepada audiens. Pada bagian penutup akan disampaikan kesimpulan tentang topik atau pidato. Terkadang, pembicara juga akan menyampaikan saran-saran untuk orang lain. Contoh penutup. Baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Keempat, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Mengumpulkan bahan untuk pidato dilakukan pada saat persiapan pidato dengan membaca buku, surat kabar, membuka internet, majalah, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan pokok persoalan yang akan dibicarakan dalam pidato. Dengan wawancara atau bertanya pada orang yang mengetahui atau lebih mengetahui atau memiliki pengalaman tentang pokok persoalan yang akan dibicarakan. Dengan mengingat-ingat pengalamannya sendiri, cara mencari bahan seperti inilah yang mudah untuk dilakukan. Pembicara hanya perlu mengingat-ingat pengalaman apa yang pernah dialami sehubungan dengan materi naskah pidato. Langkah terakhir, yaitu langkah kelima, mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato persuasif dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menarik dan kalimat-kalimat yang mengajak. Untuk itu, yang diperlukan adalah struktur teks pidato yang merupakan kerangka yang dikembangkan menjadi kalimat-kalimat yang menarik. Selanjutnya, dari kalimat-kalimat yang tersusun, jadilah paragraf pidato. Adapun struktur pidato persuasif sebagai berikut. Terdapat 3 struktur teks pidato persuasif yang harus diperhatikan dalam membuat naskah pidato, yaitu bagian pertama, pembuka berisi salam, penghormatan, dan syukur. Penghormatan berupa ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau hadirin yang hadir dalam suatu kegiatan. Urutan penyebutan penghormatan dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Bagian kedua yaitu isi. Bagian ini berisi tujuan dan informasi yang penting yang akan disampaikan. Bagian ini berisi isi informasi secara rinci dan jelas. Bagian ketiga adalah bagian penutup. Penutup berisi harapan dan atau doa agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar serta salam penutup. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.